Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, sebagaimana janji saya 2 minggu yang lalu, kita memulai pengajian kitab Al-Hikam. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu adalah suri tauladan dan rahmat bagi umat manusia. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk mengaji kitab Al-Hikam pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk menghadiahkan Al-Fatihah. Yang pertama kepada pengarang kitab Al-Hikam ini, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang kedua kepada pengarang syarah atau pensyarah kepada matan Al-Hikam, yaitu Syekh Ibnu Abbad Ar-Randi. Dan yang ketiga adalah kepada pensyarah juga dari kitab Al-Hikam ini, yaitu Syekh Abdullah As-Sarkawi. Ila hadratan Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan li arwahi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Ibnu Abbad Ar-Rundi wa Syekh Abdullah As-Sarkawi. Salillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian mari kita hadiahkan Al-Fatihah juga kepada guru saya, di mana saya belajar kitab Al-Hikam ini kepada beliau dari awal dengan menggunakan kitab ini sampai tamat, dan juga kepada orang tua saya yang juga mengajarkan si kitab Al-Hikam, ila al-hazini azhiniyah li arwahi Syekh Anas Ukusinaru wa Junaidi bin Syahri. Salillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan mengkaji kitab Al-Hikam, terlebih dahulu marilah kita perkenalkan sedikit tentang Al-Hikam. Al-Hikam artinya adalah jamak dari hikmah. Jadi kalam-kalam hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama kita perkenalkan dulu Syekh Ibnu Athaillah. Beliau adalah seorang tokoh tasawuf yang terkenal dan merupakan generasi ketiga dari tarekat Saziliyah. Jadi Ibnu Athaillah merupakan murid dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi, di mana Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini merupakan murid dari Syekh Abu Hasan As-Sazili, pendiri dari tarekat Saziliyah. Ibnu Athaillah awalnya adalah seorang ulama fikih atau faqih dalam mazhab Maliki,
Beliau lahir pada tahun 658 Hijriah atau 1259 atau 60 Masehi di Iskandariah, yaitu suatu kota di Mesir berdekatan dengan Kairo. Dan beliau wafat pada tahun 709 Hijriah atau tahun 1310 Masehi di Kairo, di Al-Azhar. Jadi menurut riwayat beliau wafat ketika sedang mengajar mata pelajaran atau mata kuliah ilmu fikih. Ibnu Athaillah adalah seorang yang sangat terkenal lintas mazhab dan juga lintas tarikah, di mana walaupun beliau tokoh dari tarekat Saziliyah, tetapi beliau dikagumi oleh seluruh para pengikut tarekat di luar dari tarekat Saziliyah. Kemudian kita perkenalkan pensarah dari kitab Al-Hikam, yaitu Ibnu Abbad Ar-Rundi. Ibnu Abbad Ar-Rundi lahir di Ronda di Spanyol pada tahun 1333 Masehi dan wafat pada tahun 1390 Masehi. Ibnu Abbad merupakan pewaris atau salah satu tokoh besar juga dalam tarekat Saziliyah. Jadi penerus dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan yang ketiga, jadi di sini kita lihat dalam kitab Al-Hikam ini ada matan. Jadi di sini matan Al-Hikam, di dalam kurung ini dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah. Dan sarah yang di dalam ini ditulis oleh Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Sedangkan sarah yang di pinggir atau hamas itu di luar kurung itu ditulis oleh Imam As-Sarkawi. Nah, As-Sarkawi nama lengkapnya adalah Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim As-Sarkawi. Beliau lahir pada tahun 1150 Hijriah atau 1737 Masehi. Dan wafat pada tahun 1227 Hijriah. Beliau merupakan mufti dalam mazhab Syafi'i. Kemudian juga beliau adalah khalifah dari Tariqah Khalwatiyah, murid dari Syekh Muhammad Al-Kurdi. Dan karir dia yang tertinggi adalah seorang rektor dan kemudian syekh dari Al-Azhar. Jadi As-Sarkawi juga merupakan salah seorang ulama terkenal di dunia Islam yang pernah menjabat sebagai Grand Syekh Al-Azhar, yaitu salah satu universitas Islam tertua di dunia. Baik, mungkin itu sekedar perkenalan. Kemudian kita perkenalkan juga kitab Al-Hikam. Al-Hikam merupakan kitab yang sangat terkenal di dunia Islam. Walaupun pengarangnya adalah dari tarekat Saziliyah, tetapi kitab ini dibaca oleh lintas tarekah, termasuk di Nusantara. Kitab ini juga sangat terkenal, dipelajari di setiap pondok pesantren atau pondok. Di antara ulama-ulama Nusantara juga ada yang mensyarah kitab Al-Hikam ini. Contohnya adalah Syekh Abdul Malik di Terengganu, yang dikenal juga dengan nama Tok Pulau Manis. Di Tok Pulau Manis mengarang kitab Al-Hikam dalam bahasa Melayu, dan sampai sekarang itu masih diterbitkan dan bisa kita dapatkan di toko-toko buku di Kuala Lumpur atau di Patani misalnya. Kemudian juga kita lihat sekarang juga ulama kontemporer, juga sarjana kontemporer seperti almarhum Buya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali dari Aceh, yaitu putra dari Syekh Mudawali, juga mengarang mensyarah kitab Al-Hikam ini di dalam bahasa Indonesia. Ini juga kita bisa dapatkan buku-bukunya di Kuala Lumpur atau di Jakarta atau kota-kota lain di Nusantara. Kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demi efisiensi waktu, mari kita masuk kepada pengajian pertama kita pada malam hari ini, Syarah Al-Hikam. Jadi yang akan kita baca adalah syarah yang di pinggir atau hamas. Ini disarah oleh Syekh
Asy-Syarqawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'du fayaqulul murtaji ghufral masawi Abdullah bin Hijazi al-Khalwati. Adapun pada kemudian maka berkatalah orang yang mengharapkan ampunan kesalahan. Abdullah bin Hijazi al-Khalwati. Jadi dia dari tarekat Khalwatiyah. Al-Mashhur bis Sarkawi, yang dimasyhurkan dengan panggilan Sarkawi, As-Sarkawi. Hazihi taqyidatun latifatun ala hikamil arifil billah. Ala hikamil arifi billahi Sayyidi Ahmad bin Athaillah qaddasa sirrah. Ini adalah ulasan yang halus atau ulasan yang detail terhadap kitab hikam orang yang arif dengan Allah, yaitu Sayyidi Ahmad bin Athaillah qaddasa sirrah, semoga Allah mensucikan rahasianya. Wa qasduhu biha fil ghalib, dan maksud dari pengarang Ibnu Athaillah ini dengan kitab hikam ini fil ghalib pada umumnya khitabul muridin as-sadiqin, mengkhitab. Artinya pembicaraan ini dihadapkan kepada al-muridin, para murid as-sadiqin yang benar. Wa tarqihim ila maqamil irfan, dan menaikkan mereka para murid, dan untuk menaikkan mereka kepada makam irfan. Jadi pertama harus kita ketahui dulu istilah murid dalam ilmu tasawuf. Murid ini, perkataan murid sebenarnya sudah diadopsi, digunakan di dalam bahasa Melayu atau Indonesia. Jadi murid dulu pelajar-pelajar di sekolah itu dipanggil murid. Tapi di Indonesia sekarang perkataan murid itu sudah diganti dengan siswa. Di murid itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari perkataan arada yuridu. Murid artinya orang yang memiliki kehendak atau orang yang memiliki kemauan. Nah, itu pengertian dari perkataan murid. Jadi orang yang memiliki kehendak, orang yang memiliki kemauan itu disebut dengan murid. Dalam konteks ilmu tasawuf, murid berarti orang yang menempuh jalan tasawuf. Orang yang menempuh jalan spiritual. Untuk tujuannya adalah untuk sampai kepada Allah, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sufi path atau spiritual journey. Orang yang berjalan melalui jalan untuk bisa agar sampai kepada Allah, mencapai ma'rifah, bisa mengenal Allah secara langsung. Jadi seperti yang saya jelaskan 2 minggu yang lalu, apa itu ma'rifah, yaitu tujuan terakhir atau puncak tertinggi yang ingin diinginkan oleh para penempuh jalan tasawuf. Jadi sebetulnya kitab Al-Hikam ini secara khusus ditujukan kepada para murid, yaitu orang yang menempuh jalan tasawuf yang ingin sampai, di mana akhir perjalanannya adalah sampai kepada Allah, mencapai ma'rifah dan mengenal Allah secara langsung melalui hati, melalui zuk. Jadi itu tujuan dari Ibnu Athaillah, menaikkan para murid wa tarqihim ila maqamil irfan, dan menaikkan mereka kepada makam irfan, yaitu makam ma'rifat. Wayam bagi lana an naqtasira ala bayani maksudihi bihasbil amkan. Maka seyogianya bagi kita bahwa kita meringkaskan atas menyatakan maksudnya pengarang dengan sekira mungkin. Qala radhiyallahu anhu. Jadi ini topik yang pertama, kita masuk pada malam hari ini.
Min alamatil i'timadi alal amal. Sebahagian dari tanda-tanda berpegang atas amal atau berpegang kepada amal, ai amalil jawarihi min shalawatin wa adhkarin wa ghairiha. Artinya amal anggota tubuh, artinya amal yang zahir. Dari seperti contohnya sembahyang atau sholat dan zikir dan selainnya, dan ibadah-ibadah zahir yang lain. Wal mu'tamadu ala zalika al-ubbadu wal muridun. Dan orang yang berpegang atau bergantung kepada demikian, kepada amal itu adalah yang pertama al-ubbad, yaitu para ahli ibadah. Yang kedua al-muridun, yaitu para murid, yaitu orang yang menempuh jalan tasawuf. Fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wat tan'imi fiha wan najati min azabillahi ta'ala. Maka orang-orang yang pertama, golongan yang pertama tadi, yaitu para ubad, para ahli ibadah, ya'tamiduna 'alaiha, mereka berpegang kepada amal, fi dukhulil jannah wat tan'imi fiha, untuk masuk surga dan merasakan kenikmatan surga. Wan najati min azabillahi ta'ala, dan lepas atau selamat dari azab Allah Ta'ala. Nah, jadi para ahli ibadah mereka berpegang kepada amal. Maksudnya dengan amal ini dia mengharapkan, dengan amal ibadah yang dia lakukan, dia mengharapkan dia bisa masuk surga. Dia bisa merasakan, menikmati kenikmatan surga. Dan yang kedua, agar selamat dari siksaan api neraka. Wal akhiruna ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ilallahi ta'ala. Dan yang akhir yaitu para murid, mereka berpegang kepada amal untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi para murid mereka bergantung kepada amal agar dia sampai kepada Allah, artinya mendapatkan ma'rifah, wa kasfil istari anil qulub, dan tersingkap tutup dari hati, wa husulil ahwalil qaimati biha, dan terhasilnya ahwal-ahwal, yaitu kelakuan-kelakuan atau kondisi-kondisi yang tetap di dalam hati, wal mukasafat, dan tersingkapnya segala hal-hal yang rahasia atau yang gaib, wal asrar, dan hasilnya segala rahasia-rahasia. Kilahuma mazmumun wa nasyi'un mir ru'yatin nafs. Dua golongan ini, baik itu ubad menurut pengarang maupun murid, kedua-duanya mazmumun. Apa itu mazmumun? Dicela. Kenapa dicela? Nasiun min ru'yatin nafs, karena ini adalah terbit dari melihat kepada diri. Wa nisbatil a'mali ilaiha, dan menisbahkan amal kepada diri. Hatta yantaju ma dzukira, sehingga berhasillah apa-apa yang disebutkan di atas tadi. Jadi dua golongan ini tidak terpuji menurut Ibnu Athaillah. Kenapa tidak terpuji? Bergantung kepada amal atau berpegang kepada amal itu artinya sama dengan berpegang kepada diri sendiri, dan menyandarkan amal kepada diri sendiri. Amal arifuna fala yarawna li anfusihim syai'a. Adapun orang arif, para arif, yaitu orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah mencapai ma'rifah,
Orang yang sudah mengenal Allah secara langsung dengan hatinya, fala yarawna li anfusihim, mereka tidak lagi memandang kepada diri mereka. Hatta ya'tamidu alaih. Bagaimana mungkin mereka bisa berpegang kepada diri mereka sedangkan mereka tidak lagi melihat kepada diri. Sehingga mereka akan berpegang kepada diri. Bal yusahiduna annal fa'ilal haqiqi huwallahu ta'ala. Tetapi mereka memandang bahwa sesungguhnya si fa'il atau subjek atau yang berbuat secara hakiki adalah Allah Ta'ala. Wa annahum mahalun li zuhuri zalika fakat. Dan mereka hanyalah tempat zahir, bagi zahir demikian saja. Jadi para arif itu orang yang selalu memandang kepada Allah. Dia memandang bahwa dirinya ini tidak ada daya, tidak ada upaya. Mereka memandang bahwa diri mereka ini hanyalah sebagai mazhar atau tempat zahirnya fi'il Allah. Jadi kalau seperti itu mereka tidak lagi memandang kepada diri mereka dan juga dia tidak lagi berpegang atau bergantung kepada amalnya. Wa asyara al-musannifu rahimahullahu ta'ala ila alamatin ya'rifu bihal abdu nafsahu. Dan kemudian pengarang memberikan isyarat. Semoga Allah merahmati pengarang kepada alamat, tanda-tanda atau ciri-ciri ya'rifu bihal abdu nafsahu, di mana dengan ciri-ciri ini seseorang bisa mengenal dirinya, di mana posisi dirinya. Famin alamatin kaunuhu minal qismainil awalain, sebagian dari tanda seseorang itu termasuk dari dua golongan yang awal di atas tadi, yaitu yang pertama ubad, yaitu ahli ibadah, yang kedua murid, yaitu orang yang ingin sampai kepada Allah. Jadi sebagian dari tanda-tanda kita termasuk ubad ahli ibadah atau termasuk murid adalah nuqsanur raja, kurangnya harapan. Nah, ini tanda atau ciri-ciri yang pertama kalau kita termasuk dalam golongan ubad atau murid. Nuqsanur raja ay rajaihi fillahi ta'ala ay yudkhilahul jannah wa yunjihi minal azab. Artinya harapannya terhadap Allah Ta'ala bahwa Allah memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya atau membebaskannya dari azab neraka. In kana minal ubad. Jadi kalau dia termasuk si ubad, kurang harapan atau pesimis bahwa Allah tidak mungkin, bahwa ia tidak mungkin masuk surga atau tidak mungkin selamat dari neraka. Wa ayyusiluhu ila matlubihil mutaqaddam in kana munal muridin. Kalau dia seorang murid, dia merasa pesimis, merasa kurang harapan untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa mencapai ma'rifah. Artinya gak mungkin saya bisa mencapai ma'rifah, gak mungkin saya sampai kepada Allah. Pesimis. Inda wujudiz zalal, ketika adanya kesalahan. Nah, ini salah satu tanda bahwa kita termasuk kepada golongan ahli ibadah ubad atau murid. Apabila terjadi pada diri kita ini kesalahan, satu kesalahan atau kegagalan, maka kita langsung pesimis. Nah, kenapa pesimis? Ini pertanda orang bergantung kepada amal atau usaha. Gak mungkin saya bisa berhasil. Bi antas dura minhu maksiyah,
bi antas dura minhu maksiatun, dengan bahwa terbit darinya maksiat seperti zina dan lalai dari Allah Ta'ala, dan watarku aurat, watarki auradin, dan meninggalkan wirid. Jadi seandainya seorang ahli ibadah itu apabila mereka terbit atau terjadi kesalahan dalam diri mereka, mereka putus asa atau kurang harapan, pesimis, selamat dari azab neraka atau bisa masuk surga. Nah, ini tanda-tanda bahwa dia masih bergantung kepada amal. Nah, kalau dia seorang murid, dia pesimis, tidak mungkin, atau saya tidak mungkin sampai kepada Allah. Saya tidak mungkin bisa mencapai ma'rifah apabila dia melakukan kesalahan seperti lalai, meninggalkan wirid-wirid yang diwajibkan dalam satu tarikat atau tarikah. Wa min alamatin kaunuhu minal arifin fana'uhu an nafsih. Sebagian dari tanda keadaan hamba itu sebagian dari orang arif. Nah, ini kalau kita sudah mencapai derajat arifin, sudah mencapai menjadi orang arif, tanda atau ciri-cirinya adalah fana'uhu an nafsihi. Dia lenyap dari dirinya sendiri. Fa iza waqa'a fi zillah, maka apabila ia tergelincir, terjerumus kepada suatu kesalahan, au asabahu ghaflah, atau sampai kepadanya lalai, tidak ingat kepada Allah, syahida tasriful haq fihi, ia memandang bahwa itu adalah sebagian dari tasriful haq, artinya bagian dari fi'il Allah, bagaimana Allah melakukan pekerjaannya kepada semua makhluknya. Wajiryani qada'i, dan berlakunya qada Allah, hukum Allah atasnya, atas dirinya. Kama annahu iza sadara minhu ta'at aulaha lahu musahada qalbiyah. Seperti juga apabila terbit darinya taat, suatu ketaatan, amal ibadah, aulaha lahu musahadah qalbiyah, atau terjadi dalam hatinya itu musahadah qalbiyah, pandangan yang di hati, pandangan memandang Allah dengan hati. Lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu. Mereka tidak memandang, orang arif ini dia tidak memandang dayanya dan upayanya dan kekuatannya. Fala firqun indahu fala farika indahu bainal halain. Maka tidak ada perbedaan bagi orang arif ini antara dua laku, dua kondisi ini, dua keadaan, yaitu apabila terjadi maksiat dalam dirinya atau sebaliknya apabila terjadi taat. Dalam dua keadaan ini dia selalu memandang kepada Allah. Li'annahu gharikun fi bahari tauhid, karena sesungguhnya orang arif ini gharikun, orang yang sedang karam dalam lautan tauhid. Jadi dia selalu memandang kepada bahwa hanya satu yang berfiil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini hanyalah di alam semesta ini hanya satu yang berfiil, hanya satu yang berbuat. Makhluk ini hanyalah sebagai mazhar atau tempat zahir perbuatan Allah. Jadi dengan demikian orang arif dia selalu memandang kepada Allah. Jadi walaupun terbit timbul maksiat atau kesalahan pada dirinya, dia tidak menjadi pesimis.
Kalau timbul taat, dia pun juga tidak terlalu gembira. Qadistawa khaufihi wa rajaihi. Qadistawa khaufuhu wa rajauhu. Sungguh bersamaan perasaan takutnya dan harapnya. Jadi takut dan harap itu bagaikan dua sayap, sayap kanan dan sayap kiri. Jadi seorang yang mukmin itu harus memiliki rasa takut kepada Allah, yang kedua rasa harap kepada Allah. Takut terhadap azab dan siksaan Allah, dan selalu berharap terhadap nikmat dan karunia Allah. Fala yang kusu al-isyanu khaufahu wala yazidul ihsanu raja'ahu. Maka perbuatan maksiat tidak akan mengurangkan perasaan takutnya para orang arif ini. Dan perbuatan baik juga tidak menambahi perasaan harapnya kepada Allah. Jadi walaupun dia tidak mengerjakan taat, seandainya dia sudah selalu berharap kepada Allah. Walaupun dia tidak mengerjakan maksiat, dia selalu takut kepada Allah. Jadi dia selalu stabil. Itu disebut dengan stabil, seimbang. Faman lam yajid hadhil alamah fihi fal yujahidu nafsahu birriyadat wal azkar. Maka siapa yang belum memperoleh tanda-tanda ini dalam dirinya, maka hendaklah dia memerangi nafsunya, memerangi dirinya, memerangi nafsunya dengan riyadah. Apa itu riyadah? Dengan banyak amalan-amalan sunat dan zikir, hatta yasilu ila maqamil irfan, sehingga dia sampai kepada makam irfan, makam ma'rifat. Wa muradul musannifu bihazihil hikmah, dan maksud pengarang dengan ini hikmah, tansitus salik, yaitu untuk merajinkan para salik. Di salik itu adalah kata lain dari murid. Disalik artinya orang yang sedang berjalan, orang yang sedang menempuh jalan, melalui jalan. Waraf'u himmatahu anil i'timadi ala syai'in siwa maulahu, dan mengangkat atau meninggikan cita-citanya para salik dari berpegang atau bergantung kepada sesuatu selain maula. Selain maulanya, yaitu selain Allah. Jadi maksud pengarang dengan kalam hikmah yang pertama ini adalah agar para murid atau para salik tidak meninggikan cita-citanya. Jangan hanya sampai melihat kepada setakat atau sekadar amal, tapi jauh lebih tinggi, yaitu memandang kepada Allah. Di Allah lah yang berkuasa. Jadi sedangkan amal itu adalah kita sendiri yang melakukan. Kalau kita bergantung atau berpegang kepada amal, berarti kita berpegang kepada diri kita sendiri. La tazhidu fil a'mal. Jadi hati-hati, ada orang yang salah paham. Di awal ini dijelaskan kita tidak boleh berpegang kepada amal. Nah, kalau seperti itu, buat apa kita beramal? Buat apa kita sholat? Buat apa kita zikir? Buat apa kita puasa? Buat apa kita naik haji dan lain-lain? Kalau kita tidak boleh berpegang kepada amal. Nah, tujuannya adalah la tazhida fil a'mal. Bukan agar kita tidak suka atau benci kepada amal, meninggalkan amal. Li'annaha sababun adiyun fil wusuli ilallahi ta'ala. Karena sesungguhnya amal itu adalah sebab yang adi. Apa itu sebab yang adi? Sebab secara zahiriyah fil wusuli ilallahi ta'ala. Sebab yang zahir dalam menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Dimaksud pengarang, kalau kita ingin sampai kepada Allah, ingin mencapai ma'rifah kepada Allah, ingin
mengenal Allah secara langsung, mendapatkan redha Allah, maka tidak kita harus banyak beramal. Nah, walaupun kita tidak boleh berpegang kepada amal, tidak boleh bergantung kepada amal, kita tetap bergantung kepada Allah Ta'ala. Wala tahkiru ma nantajihu minal ahwal, dan juga tidak meremehkan apa-apa yang dihasilkan oleh amal dari al-ahwal. Apa itu ahwal? Kondisi-kondisi batin. Jadi kalau kita banyak amal dalam tasawuf itu, kalau kita melakukan amal ibadah, kalau kita melakukan riyadah, melakukan amalan-amalan itu, maka Allah akan memberi kita hadiah. Hadiah itu disebut dengan ahwal. Apa itu ahwal? Yaitu kondisi-kondisi batin yang kita rasakan di hati kita. Itu adalah hadiah dari Allah. Wa ghairiha, dan lain sebagainya. Li'anna zalika minnatun minallahi ta'ala la yambagi radduhu. Tidaklah sepatutnya menolak nikmat itu. Jadi itu adalah nikmat Allah, tidak hadiah dari Allah. Jadi tidak patut kita menolak hadiah dari Allah. Jadi tadi kita menggunakan terjemahan secara harfiah. Sekarang saya akan mencoba untuk mensarah sedikit maksud dari kalam hikmah yang pertama ini. Jadi dalam kalam hikmah yang pertama ini, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengarang Matan Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, walaupun ditujukan kalam ini kepada para penganut, para penempuh jalan sufi atau tasawuf, tapi ini juga bisa kita ambil dalam pengertian yang umum. Ibnu Athaillah mengajak kita, orang yang beriman, orang Islam, orang Muslim dan mukmin itu, agar kita jangan berpegang atau bergantung kepada usaha kita sendiri. Jadi kita ambil dulu pengertian umum. Jangan kita bergantung atau berpegang kepada amal, usaha, kerja kita sendiri. Nah, jadi kan kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita berpegang kepada hukum sebab akibat, kita selalu beranggapan bahwa jika saya bekerja, jika saya berusaha, maka saya mendapatkan rezeki. Kalau saya rajin belajar, saya sukses dalam persekolahan atau dalam perkuliahan. Nah, kalau saya rajin bekerja, rajin berusaha, rajin dalam perniagaan, maka saya akan sukses. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering berpegang atau bergantung kepada amal, kepada usaha kita sendiri. Nah, ini kalau kita periksa, kalau kita teliti kepada keimanan kita, ini sudah menyalahi keimanan. Apabila kita mengatakan dalam dua kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi menurut para ulama ahli akidah, ilmu akidah atau ulama kalam, makna dari la ilaha illallah tadi adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. La khalika illallah. Jadi di alam semesta ini hanya ada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan bukan hanya hal-hal yang besar seperti alam semesta, kita lihat Allah menciptakan matahari, planet, bulan, bintang dan lain-lain, menciptakan bumi. Tapi sampai kepada hal-hal yang kecil, sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus, seperti berhasilnya apa yang kita cita-citakan. Kalau kita sekolah, kita berhasil, kita bercita-cita ingin mendapatkan nilai yang tinggi, itu contoh. Kita berhasil mendapatkan lulus dengan nilai yang tinggi, berhasil menjadi sarjana. Kalau kita berniaga, keinginan kita adalah mendapatkan keuntungan. Bagaimana usaha kita bisa sukses. Nah, setiap manusia pasti ada cita-cita, ada keinginan. Nah, berhasil atau tidaknya cita-cita kita tadi itu juga
bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus kembali kepada keimanan. Jangan kita bergantung atau berpegang kepada usaha kita sendiri. Nah, kalau kita berpegang kepada usaha kita sendiri berarti itu sudah menyalahi keimanan kita yang paling mendasar. Jadi sebelum kita sukses itu pun kita harus menyandarkan keinginan cita-cita kita kepada Allah. Contoh kita menginginkan keturunan. Nah, itu juga kita di dalam kekuasaan Allah. Kita menginginkan jodoh contohnya. Bagi yang masih single, masih bujang. Itu walaupun kita bisa berusaha mencari jodoh kita, tetapi itu berhasil atau tidaknya adalah tergantung kepada kekuasaan Allah. Jadi dari hal yang paling besar atau general sampai kepada hal yang paling kecil dalam alam semesta ini itu tidak keluar dari kekuasaan Allah. Nah, kita berusaha secara zahiriah tetapi kita berhasil bukan karena usaha kita. Jadi yang pertama, kita sebelum kita berhasil kita harus berpegang dan bergantung kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ini sering kita sebut dalam keseharian. Tapi kadang-kadang kita tidak memahami maknanya atau tidak merenungkan maknanya. Kemudian setelah kita berhasil pun kita harus juga kembali menyandarkan, menisbahkan keberhasilan itu kepada Allah. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita lihat banyak orang yang juga apabila sudah berhasil dia menisbahkan keberhasilan tadi kepada dirinya sendiri. Saya bisa berhasil dalam perkuliahan karena saya bekerja keras, belajar keras. Karena otak saya jenius. Karena orang tua saya mampu membiayai saya. Nah, semua itu adalah berarti kita menyandarkan keberhasilan itu kepada diri kita. Saya bisa berhasil dalam bisnis ini karena saya punya strategi. Saya punya strategi bisnis yang hebat. Nah, kalau kita perhatikan dan kita introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ini sering kita lakukan. Bila kita berhasil, kita memandang bahwa ini adalah hasil dari usaha kita sendiri. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat Qarun, contohnya Qarun. Ketika Qarun menjadi orang yang kaya raya pada zamannya itu, dia mengatakan innama utitu min ilmin indi. Saya mendapatkan ini semua, kekayaan saya ini semua adalah karena ada ilmu saya, karena ilmu saya. Jadi Allah sudah ditinggalkan di belakang. Dan ini menyebabkan Allah menjadi marah. Tetapi kita lihat Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang cukup besar, yang mana di zamannya itu Nabi Sulaiman rakyatnya bukan hanya manusia, tapi juga para hewan, para binatang, termasuk angin juga dikendalikan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfuru. Ini semua adalah yang saya dapatkan sekarang ini, kerajaan yang besar ini adalah kurnia Tuhanku. Ini adalah rahmat dan nikmat Tuhanku. Liyabluwani a'askuru am akfuru. Allah mengujiku apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Dan karena itu Allah sayang, ridha dan kasih kepada Nabi Sulaiman.
Ini contoh yang sangat sesuai atau cocok dengan materi kita malam hari ini. Jadi kalau kita berhasil, makanya kita diajarkan ketika kita mendapatkan suatu keberhasilan, kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kesuksesan, maka yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Kita menyandarkan keberhasilan ini kepada Allah. Ini semua adalah karena Allah. Ini semua karena karunia Allah. Dengan demikian berarti kita tidak lagi memandang diri kita, tapi memandang kepada Allah. Kemudian yang kedua itu kita ambil secara umum. Secara khusus dalam ilmu tasawuf, dalam hal berkaitan dengan akhirat, kita juga tidak boleh menyandarkan keberhasilan kita di akhirat nanti kepada amal kita. Misalnya pernah kita dengar hadis Rasulullah SAW. Hadis ini dulu pernah disebutkan oleh Profesor Quraisy Shihab. Mana maksud hadis ini adalah, saya, kata Nabi, tidak masuk surga karena amal saya. Jadi menurut Nabi, manusia itu, setiap orang yang beriman itu tidak masuk surga karena amalnya. Apakah engkau juga ya Rasulullah, kata sahabat? Iya, saya juga. Jadi bahkan Nabi Muhammad pun mengatakan dia tidak masuk surga karena amalnya, tetapi adalah karena kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting kita camkan dalam diri kita bahwa kita masuk surga nanti, seandainya kita masuk surga, itu bukan karena amal yang kita lakukan, bukan karena diri kita. Itu hanya semata-mata karena kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin kita masuk surga dengan amal kita? Kalau seandainya Allah itu hitung-hitungan dengan kita, berapa nilainya nikmat yang kita terima di dunia ini dan berapa nilai amal yang kita lakukan, maka mungkin masih banyak nilai nikmat yang kita terima dibandingkan dengan nilai amal yang kita lakukan. Jadi kalau nilai amal yang kita andalkan untuk masuk surga, maka mungkin tidak seorang pun yang bisa masuk surga. Jadi kita hanya berpegang kepada kurnia Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam konteks para salik atau murid. Jadi seorang salik atau murid ingin sampai kepada Allah, jangan berpegang atau bergantung kepada amal usaha sendiri. Dengan banyaknya amal, apabila kita bergantung kepada amal, maka amal tadi tidak akan mampu menyampaikan kita kepada Allah. Jadi amal tadi menurut Ibnu Taimiyah adalah hanya sebagai sebab yang adi, sebab yang pada zahir. Sedangkan sampai atau tidaknya kita kepada Allah itu tergantung kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat yang ketiga, perbedaan antara ubat dan murid dengan para arif adalah yang pertama dan yang kedua ini terhijab. Artinya terhijab itu tertutup, tidak melihat Allah. Nah, mungkin kita masuk dalam golongan yang pertama dan kedua ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita masih melihat kepada diri kita. Apapun yang terjadi, kita bergantung kepada diri kita. Kalau kita sukses, kita katakan ini adalah karena diri kita hebat, karena diri kita mampu. Nah, kita terhijab artinya kita tidak melihat Allah di sana. Sedangkan para arif, orang yang selalu
setiap waktu selalu musahadah. Artinya selalu memandang kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, di alam ini, maka para arif ini dia selalu memandang semuanya adalah perbuatan Allah. Semuanya adalah karena kekuasaan Allah. Tidak ada makhluk ini, manusia ini tidak ada daya dan upaya. Jadi itu kalam hikmah yang pertama. Jadi ini walaupun sebagaimana saya katakan tadi tidak hanya berlaku dalam konteks ilmu tasawuf, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari secara umum. Yang pertama, hendaklah kita berpegang kepada Allah. Hendaklah kita bergantung kepada Allah dalam setiap apa yang kita inginkan, dalam setiap usaha kita, dalam setiap ikhtiar kita. Kita melakukan suatu pekerjaan, kita melakukan satu usaha dalam belajar. Dimulai di awal itu kita harus ingat bahwa berhasil atau tidaknya usaha kita ini adalah tergantung kepada kekuasaan Allah. Jadi kita berpegang kepada Allah. Dan kalau kita berhasil, kita jangan lupa. Kita harus ingat lagi bahwa segala keberhasilan, segala kesuksesan, segala keberuntungan yang kita terima, yang kita miliki ini adalah bukan karena usaha kita, bukan karena jeniusnya kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena kuatnya fisik kita dalam berusaha atau bekerja, tetapi adalah semata-mata kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu dulu kalam hikmah yang pertama pada malam hari ini, di mana kesimpulannya adalah pengarang mengajak kita agar selalu berpegang dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, hanya Allah tempat bergantung. Jangan kita lalai, jangan kita terhijab, tapi kita selalu melihat, memandang apapun yang terjadi di alam ini, kita semuanya adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi pada minggu depan. Kita masuk kepada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.